Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Manalu dari jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara. Dan di sini saya berasal dari kelompok KKN USU 20 KLU R39. Nah, di dalam video ini saya akan memaparkan betapa pentingnya pendidikan yang merupakan salah satu program kerja dari kelompok kami. Nah, di dalam materi yang telah saya susun ini, saya mengangkat judul mau menjadi apa saja yang penting sekolah dulu. Mengapa seperti itu? Nah, mari saya jelaskan di sini. Seperti kalimat judul yang telah saya angkat tadi, mau menjadi apa saja yang penting sekolah dulu, bukanlah suatu kalimat biasa menurut saya. Menurut saya, kalimat itu adalah kalimat yang paling penting dan perlu kita sadari serta suatu kenyataan yang lagi kita jalani. Karena mau menjadi apa saja pun nanti kita atau apapun cita-cita yang kita miliki, supaya itu menjadi suatu kenyataan nantinya atau menjadikan masa depan kita cerah, itu perlulah suatu proses pendidikan ataupun proses belajar yang dimulai sejak dini. Nah, di sini saya mengibaratkan pendidikan itu seperti tabungan. Semakin kita giat dalam menabung, maka semakin banyak hal yang bisa kita punya ataupun semakin banyak hal yang bisa menopang hidup kita di masa depan nantinya. Namun sebaliknya, jika semakin kita ogah-ogahan dalam menabungnya ataupun kita tidak mau menabung, maka jangan harapkan hidupmu akan cerah di suatu hari nanti. Namun kamu hanya memiliki satu hal yang bisa kamu pegang nantinya jika kamu tidak mau menabung, yaitu penyesalan. Hanya penyesalan itulah yang kamu miliki nantinya. Nah, atau kamu berpikir, orang tua saya sudah kaya, jadi tak perlulah saya sekolah lagi. Itu suatu kalimat bodoh menurut saya. Ada dua hal yang menandaskan hal itu saya katakan bodoh. Yang pertama dan utama, harta itu bisa habis jika kamu tidak mengembangkannya. Karena harta itu juga akan kamu pakai untuk menghidupi dirimu dan orang lain yang merupakan keluargamu nantinya. Jadi jika tidak kau kembangkan, ya habislah sudah harta yang kau miliki itu. Yang kedua, untuk mempertahankan keberadaan harta yang kita miliki, perlulah kita kembangkan lewat cara apapun. Dengan cara bekerja menjadi hal yang kamu mau mendirikan suatu usaha. Nah, di sini perlulah suatu proses pola pikir, suatu proses kemampuan diri atau kompetensi sebesar apa atau seunggul apa kau menjadi sumber daya manusia di negara kita ini ataupun di dunia ini. Nah, disitulah perlu suatu proses pendidikan untuk menunjang dirimu dalam mengolah harta itu, dalam mengolah dan mempertahankan harta yang kau miliki itu. Disitulah perlunya suatu proses pendidikan ini dan proses belajar ini. Nah, dari kedua alasan itulah saya menandaskan betapa pentingnya pendidikan. Dimulai sejak dini, semenjak kita lahir pun itu ada suatu proses pembelajaran untuk meningkatkan pola pikir kita. Nah, saya ingatkan kembali, kita bersekolah bukanlah membuang-buang waktu yang berharga kita untuk bekerja, bukan. Di sini kita bersekolah untuk membuat waktu yang berharga kita itu semakin bermanfaat, semakin membangun diri kita supaya dapat berdiri sendiri ataupun bisa menopang hidup kita sendiri di waktu yang akan datang. Nah, ingat, seperti yang saya katakan tadi, harta itu bisa hilang ataupun habis jika kita tidak bisa mengolahnya. Namun, pendidikan ataupun proses belajar serta pengetahuan yang kita miliki, seperti halnya tabungan tadi, hal yang telah kita miliki berupa pengetahuan, pendidikan, ataupun proses pembelajaran, serta pengalaman yang kita miliki, itu tidak akan pernah hilang dari hidup kita. Hanya kita yang memiliki, tidak akan pernah ditipu orang.
untuk menghilangkan itu. Tidak akan bisa. Tidak akan ada orang yang bisa menghilangkan itu dari diri kita. Dan hal itulah yang bisa menopang hidup kita di masa yang akan datang. Nah, berbicara tentang pendidikan, apa sih sebenarnya pendidikan itu? Nah, disinilah saya akan menjelaskan apa itu pendidikan. Pendidikan itu adalah proses pembelajaran berbagai hal, baik itu pengetahuan, keterampilan, kebiasaan sekelompok orang dari generasi ke generasi yang diturunkan melalui pengajaran, pelatihan, ataupun penelitian. Namun, di dalam hidup kita sekarang, pendidikan itu sering terjadi lewat bimbingan, lewat kita diajari oleh guru ataupun orang yang sudah berpengalaman di bidangnya masing-masing. Namun, tidak menutup kemungkinan juga kita belajar otodidak atau belajar sendiri. Namun, secara etimologi, kata pendidikan itu berasal dari bahasa Latin, yaitu kata ducare, yang berarti menuntun atau mengarahkan ataupun memimpin, dan awalan yang berarti keluar. Jadi, jika digabungkan, pendidikan itu berarti menuntun keluar. Menuntun keluar seperti apa? Yaitu setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, ataupun tindakan dapat dianggap sebagai pendidikan. Jadi, jangan salah memandang pendidikan. Lewat pendidikanlah pola pikir kita dapat berkembang, lebih maju, dan lebih mapan, sehingga kita dapat menyongsong masa depan yang cerah. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pendidikan, selanjutnya kita bahas hal-hal yang kita peroleh lewat pendidikan. Selain pengetahuan tentunya. Selain pengetahuan, kita juga memperoleh kemampuan diri yang lebih, atau bisa kita katakan lewat pendidikan kita meningkatkan kemampuan diri atau kompetensi diri. Apa sih kompetensi diri itu? Kompetensi diri adalah suatu kemampuan yang ada di dalam diri kita sejak kita lahir, atau sering kita katakan itu bakat. Nah, kenapa bakat bisa dibahas di pendidikan? Nah, di sini lewat pendidikan pola pikir kita atau pandangan kita terhadap lingkungan kita terbuka. Hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan itu kita ketahui lebih dalam, sehingga lewat pendidikan kita dapat menyadari kemampuan-kemampuan yang sebenarnya ada di dalam diri kita, sehingga kita sadar dan tahu bahwa kemampuan kita itu adalah ini dan itu. Selanjutnya, lewat pendidikan itu banyak hal yang kita peroleh untuk menunjang kemampuan diri kita itu tentunya. Yang pertama, pola pikir kita dibentuk lewat berbagai mata pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru kita. Pola pikir kita dituntut ataupun dikembangkan lebih lagi, karena mata pelajaran yang kita pelajari itu adalah hasil pola pikir dari ilmuwan-ilmuwan dunia yang ditulis di dalam buku dan dirangkum sesederhana mungkin sehingga dapat menuntun berkembangnya pola pikir kita yang mempelajarinya. Yang kedua juga dapat meningkatkan kualitas sosial kita yang menunjang kemampuan diri kita juga. Lewat pergaulan antar siswa, tiap kita atau tiap anak didik dilatih mentalnya untuk dapat bersosialisasi dengan baik, dan guru akan memandu mereka, dan guru akan memandu kita selaku yang belajar dalam sosial, memandu kita hal-hal apa saja yang perlu dilarang, hal-hal apa saja atau batasan-batasan apa saja yang perlu di dalam bersosial itu, sehingga kita mengetahui sosial yang baik dan yang dianjurkan itu bagaimana, dan apa sih efek ataupun pentingnya sosial itu di dalam diri kita. Selanjutnya, lewat aturan sekolah, tiap siswa dibentuk karakternya melalui tuntunan dan arahan dari guru, sehingga kita mengerti yang karakter-karakter yang mana saja yang merupakan karakter yang bagus dan unggul,
Selain daripada itu, lewat proses dan interaksi yang terjadi di dalam kelas, tiap-tiap kita juga dilatih untuk dapat bersaing dan berkompetisi, sehingga jiwa kompetisi kita dapat berkembang dan terlatih. Nah, dari hal-hal seperti itulah kompetensi dalam diri kita dapat berkembang dan dapat kita menyadari bahwa bakat kita adalah berbagai macam hal, sehingga kita dapat mengembangkannya lebih dalam lagi, sehingga dari kompetensi diri kita yang telah kita sadari dan telah kita kembangkan, nah dari situlah kita beranjak menjadi sumber daya yang unggul yang akan kita bahas selanjutnya, menjadi sumber daya yang unggul lewat pendidikan. Nah, setelah berangkat dari situ, dari kompetensi diri kita yang sudah dikembangkan, kita akan menjadi sumber daya manusia yang unggul. Apa sih sumber daya manusia itu, atau sering disingkat SDM? Sumber daya manusia atau disingkat dengan SDM adalah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari suatu organisasi, baik itu institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan suatu perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Bergerak dari pengertian SDM itulah kita dapat mengerti bahwa supaya menjadikan diri kita menjadikan SDM yang unggul, kita haruslah melalui pendidikan meningkatkan kompetensi diri semaksimal mungkin, menyadarinya dan mengembangkannya semaksimal mungkin, sehingga menjadikan diri kita sumber daya manusia yang unggul guna. Nah, ada juga orang mengatakan pendidikan itu suatu kebiasaan. Ambil satu hal ataupun hal yang kau suka, terus itu tekuni hingga kau mahir, dan itu akan menjadikan satu keahlian yang kau miliki, sehingga dari kemampuan itu yang kau miliki, kau menjadi salah satu sumber daya manusia yang unggul dipandang dari sisi keunggulanmu itu. Demikian. Sekali lagi saya katakan, tekuni pendidikan, bergiat belajar, dan cari tahu bakat terpendam dalam diri kita masing-masing. Tekuni hal tersebut dan tekuni juga hal apa yang kau sukai, sehingga hal-hal tersebut menjadi kompetensi dirimu sendiri, dan hal itulah yang akan menjadikan dirimu menjadi sumber daya manusia yang unggul. Demikian materi yang bisa saya paparkan, kiranya dapat bermanfaat bagi saudara-saudara semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.